Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Akhwani fiddin azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Kita kembali sampai wa kafa billahi syahida, gitu ya? Benar? Baik. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, hanya Allah saja tiada sekutu baginya, iqraran bihi wa tauhida, penuh pengakuan kepadanya dan mentauhidkan hanya kepadanya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu hamba dan rasulnya, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, dan kepada keluarganya dan keselamatan yang bertambah kepada beliau. Tapi ucapan beliau asyhadu, saya bersaksi. Asyahadah itu adalah pengakuan yang didahului dengan ilmu. Orang itu tahu dulu baru mengakui, itu syahadah. Makanya syahadah yang akan ada manfaatnya nanti di hari akhirat adalah syahadah yang dilandasi dengan ilmu. Maksudnya yang dilandasi dengan ilmu, bahwasanya dia itu benar-benar tahu makna la ilaha illallah, makna Muhammad Rasulullah, dan konsekuensi dari keduanya. Oleh karena itu, kalau syahadah orang itu bersaksi, maka secara zahir kita akui dia sebagai seorang mukmin secara zahir, karena kita dihukumi secara zahir. Adapun urusan batin, serahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah, yani asyhadu an la ilaha illallah. Ilah itu adalah maknanya ma'luh. Maknanya itu ma'luh. Ma'luh itu adalah ma'budun bihaq. Ma'budun bihaq, yani tiada yang berhak disembah, tiada yang disembah dengan benar, itu maknanya. Ilahun itu wazan fi'al, yani bermaknanya adalah maf'ul. Kitab artinya itu maktub, firash artinya itu mafrush, bisat artinya itu adalah mabsut. Begitu, maka kita mengatakan ilah artinya itu adalah ma'luh. Aliha ya'lahu itu artinya adalah abada ya'budu, menyembah. Berarti ilah artinya adalah ma'bud. Ilah itu artinya adalah yang disembah. Tapi yang disembah di sini disembah dengan benar. Makanya para ulama kita mengatakan la ilaha ay la ma'buda bihaq. Tidak ada yang disembah dengan benar illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada isbat, ada nafi, ada isbat. Penafian menafikan semua sesembahan dan menetapkan sesembahan yang benar itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad itu adalah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara nama beliau yang paling kondang dalam Al-Qur'an itu adalah Muhammad dan Ahmad. Beliau statusnya dua, abduhu wa rasuluh, hamba dan rasulnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakan Muhammad kepada orang-orang Yahudi, innama ana basyarum mithlukum. Aku itu manusia semacam kalian, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi sama manusia. Bedanya yuha ilayya, aku itu diberi wahyu. Jadi aku itu diberi wahyu. Bedanya ini hanya itu. Aku itu diberi wahyu. Makanya jadi sikap kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh lepas dari dua koridor ini. Kita tidak boleh mengangkat derajat beliau di atas derajat penghambaan, bahwasanya beliau tetap
seorang hamba, tidak seorang Tuhan, tidak pula anak Tuhan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian itu memuji-muji aku kayak orang-orang Nasrani memuji Isa ibnu Maryam. Innama ana abdullah faqulu abdullahi wa rasul. Aku itu hanya seorang hamba Allah, maka sebut aja aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Tapi beliau bukan seorang hamba biasa. Beliau itu bukan seorang hamba biasa. Beliau itu mempunyai keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh para hamba-hamba yang lain. Karena beliau adalah makhluk Allah, manusia yang termulia. Seorang Rasulnya. Bukan hanya seorang Rasul, tapi Rasul yang paling utama. Karena semua manusia itu yang Allah pilih adalah mukmin. Dari semua manusia Allah memilih hamba-hambanya yang beriman. Dari semua hamba-hamba yang beriman Allah memilih para nabi. Dari semua nabi Allah memilih para rasul. Yani para rasul. Dari semua rasul Allah memilih ulul azmi. Dari semua ulul azmi Allah memilih al-khalil. Khalilullah. Dan dari khalil Allah memilih sahibul wasilah. Sahib maqamul mahmud. Jadi dari semua nabi, dari semua manusia Allah memilih al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman itu makhluk manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dari semua orang yang beriman, maka Allah mengangkat dari mereka para nabi. Allah mengangkat dari mereka para nabi, dan para nabi jumlahnya banyak. Berapa jumlah mereka? 124. Ya, 124.000. Itu yang terdapat dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Bahwasanya jumlah mereka itu 124.000. Maka ada kemungkinan di Indonesia mbiyenku ono nabi. Mungkin, namanya juga mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada seorang umat pun kecuali di situ ada nadhir. Nadhir itu memberi peringatan. Memberi peringatan bisa nabi, bisa rasul, bisa muridnya nabi, bisa muridnya rasul, bisa pewarisnya nabi, bisa pewarisnya rasul. Itu nadhir. Jadi itu nadhir. Jadi Allah alam. Baik. Itu para nabi yang kita bahas kemarin. Lah, di antara para nabi itu Allah memilih di antara mereka orang-orang khusus, dan mereka adalah para rasul. Mereka adalah para rasul. Para rasul itu jumlahnya bukan 25. Para rasul yang jumlahnya 25 itu yang kita kenal namanya. Karena para rasul itu minhum man qasasna wa minhum man lam naqsus. Ada yang kami ceritakan biografinya, ceritanya, ada yang tidak kami ceritakan. Ada banyak nabi para rasul itu yang kita tidak mengetahui yani jalur cerita mereka. Rasul itu jumlahnya berapa? 113. Ya. 300 berapa? 300 yakin ya? Ya pokoknya itulah jumlahnya. Saya ingat juga 300-an itu. 313. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan enggak salah. 313 rasul dari 124 nabi. Jadi semua rasul itu nabi, tapi tidak semua nabi itu rasul. Jadi makom kerasulan lebih tinggi dibandingkan dengan makom kenabian. Lah, dari 313 rasul itu ada yang Allah ceritakan jalur ceritanya, ada yang Allah ceritakan ceritanya kepada kita, dan itu yang masyhur dengan nama 25 yani rasul, 25 rasul tersebut. Lah, di antara mereka ada rasul-rasul khusus. Mereka lah ulul azmi. Yani para rasul ulul azmi yang mempunyai kesabaran, mempunyai kekuatan dalam dakwah mereka kepada yani Allah Subhanahu wa taala. Ulul azmi itu yani Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu ulul azmi. Dan di antara ulul azmi itu ada yang maqam paling tinggi, yaitu maqam Khalil. Khalilur Rahman, Khalilullah. Dan dari 5 itu yang mencapai maqam Khalilullah hanya 2, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Dua-duanya adalah Khalil. Khalilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahima khalila. Sesungguhnya Allah menjadikan aku khalilnya sebagaimana yani Ibrahim dijadikan oleh Allah sebagai khalilnya. Khalil itu adalah derajat kecintaan tertinggi, derajat kecintaan terpuncak. Lah, antara dua orang itu, antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam, maka Allah memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemegang maqaman mahmudah, sebagai sahib al-wasilah, sebagai pemegang maqaman mahmudah. Tatkala beliau ditanya apa itu, adalah satu tempat yang tidak layak kecuali hanya seorang, yang tidak layak kecuali hanya untuk seorang
hamba Allah. Wa arju an akuna huwa, kata beliau. Dan aku harap akulah orang tersebut. Dan memang itu adalah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu abduhu wa rasuluh. Jadi abduhu dan rasulnya. Beliau mempunyai makom yang tertinggi dari makom semua manusia. Beliau adalah mempunyai makom yang tertinggi. Tapi tetap tidak sampai pada derajat yani ketuhanan, tidak sampai pada derajat ke anak Tuhan. Beliau tetap seorang hamba, beliau tetap seorang hamba tapi seorang rasul tapi seorang hamba. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Sallallahu, salla secara bahasa artinya adalah doa. Berdoa, yani salla artinya adalah berdoa secara bahasa. Jadi maknanya salla itu, salawat itu ada dua makna. Salawat Allah, salawat yang datang dari Allah, dan salawat yang datang dari makhluk. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah yani dan para malaikatnya bersalawat kepada sang nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya. Di situ ada dua jenis salawat. Ada salawat yang datang dari Allah, ada salawat yang datang dari makhluk. Makhluk itu mencakup salawatnya malaikat, salawatnya yani salawatnya kaum yang beriman. Dan salawat itu dalam banyak nas tidak hanya untuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga untuk yang lainnya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yani itu menerima zakat dari Ibnu Abi Aufa, dari Abu Aufa, maka beliau mengatakan, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, berilah salawat kepada yani Abu Aufa sekeluarganya. Abu Aufa sekeluarganya. Loh, apa terusan arti salawat? Dengan berbagai macam perdebatan yang muncul di kalangan para ulama, pendapat yang paling menenteramkan hati adalah apa yang dikatakan oleh Abu Aliyah, seorang imam tabi'in. Beliau mengatakan, salawat Allah kepada hamba itu sana'uhu indal mala'il a'la. Jadi Allah memuji-muji hamba itu di hadapan para malaikat. Sedangkan salawat makhluk kepada Rasulullah SAW adalah doanya makhluk tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada dia kebaikan. Semoga ya Allah memberikan kepada hamba tersebut yani kebaikan. Tatkala kita mengatakan sallallahu, itu adalah salawat kita kepada Allah, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di situ ada sallallahu dan ada salam. Ada sallallahu dan ada salam. Jika salawat dan salam itu digabung jadi satu, maka makna salawat adalah permohonan kepada Allah untuk agar Allah memberikan kebaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan salam adalah doa kita kepada Allah agar Allah menghindarkan beliau dari segala mara bahaya. Itu kalau disebut dua-duanya. Kalau disebut dua-duanya, maka salawat berkaitan dengan anugerah kebaikan. Kalau salam berkaitan dengan menghindarkan dari mara bahaya dunia dan akhirat. Tapi kalau disebut salah satunya, maka salawat mencakup kebaikan dan menghindarkan keburukan. Salam juga mencakup anugerah kebaikan dan menghindarkan diri dari keburukan. Dan yang sempurna adalah menyebut salawat dan salam sekaligus. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Menggabungkan antara salawat dengan salam. Menggabungkan antara salawat dengan salam. Meskipun kalau mencukupkan diri dengan salah satu juga tidak mengapa. Tapi yang terbaik adalah menggabungkan antara keduanya. Menggabungkan antara keduanya. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Yani kepada beliau wa ala alihi dan kepada al beliau. Al itu ada dua arti. Wa ala alihi, al itu ada dua arti. Arti yang pertama, al bima'na ahlul bait. Maknanya adalah keluarga. Maknanya adalah keluarga. Yang kedua, al bima'na atba'. Bermakna pengikut. Al dengan makna keluarga, itu makna yang paling kondang. Itu makna yang masyhur. Bahwasanya alu fulan artinya adalah keluarga fulan. Ali Imran, ya keluarganya Imran. Alu kada artinya keluarga fulan. Dan itu jelas secara bahasa itu adalah jelas. Dengan makna yang pertama, maka alihi artinya adalah keluarga beliau yang mukmin. Yani keluarga beliau yang mukmin. Dan alihi maknanya adalah ahlul bait, keluarga beliau. Dan ahlul bait itu ada 4. Yani ahlul bait, keluarganya Rasulullah SAW itu ada 4 macam. 1, azwaju, semua istri-istri
beliau. Yang kedua, dzurriyyatuh, semua anak keturunan beliau, baik dari jalur anak laki-laki maupun dari jalur anak perempuan. Baik dari jalur anak laki-laki dan itu gak ada, maupun dari jalur anak perempuan dan itu ada. Yaitu dari siapa? Yani dari Fatimah sama dari Zainab. Jadi itu dzurriyyah, anak keturunan beliau. Yang ketiga, Bani Hashim, semua anak keturunan Hashim yang jalur nasabnya sampai kepada Hashim. Yani tiga ini ittifaqan. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwasanya semua istri adalah yani ahlul bait. Semua anak keturunan beliau adalah ahlu al-bait. Yang ketiga, Bani Hashim, orang yang nasabnya sampai kepada Hashim. Muhammad ibnu Abdullah, yani ibnu Abdul Muttalib, ibnu Hashim, ibni Abdi Manaf, ibnu Qusay, ibnu Kilab, ibnu Murrah. Begitu. Jadi sampai kepada Hashim. Hashim putranya Abdu Manaf. Itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama karena mereka adalah keluarganya kabilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keempat adalah Bani Al-Muttalib. Bani Al-Muttalib, semua anak keturunan Al-Muttalib. Dan ini ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang terkuat, Bani Al-Muttalib juga termasuk di kalangan ahlu al-bait. Muttalib ini saudaranya Hashim. Muttalib ini saudaranya Hashim. Jadi Hashim itu punya adik namanya Muttalib. Muttalib ibnu Abdi Manaf. Jadi Muttalib jadi ibnu Abdi Manaf. Semua anak keturunan Muttalib maka dia adalah masuk dalam jajaran jadi ahlu al-bait. Dan di antara para ulama mazhab 4 yang dari jalur ahlul bait, yang ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, karena beliau adalah dari jalur riwayat, dari jalur keturunan Muttalib ibnu Abdi Manaf. Jadi masih ada ikatan darah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya Ahlul Bait itu misalkan Abdullah bin Abbas Ahlul Bait ya Abdullah ibnu Abbas, ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim. Ali Ahlul Bait ya Ali ibnu Abi Thalib, ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim. Jadi begitu. Jadi semua orang yang bin kepada Hashim ibnu Abdi Manaf atau kepada Muttalib ibnu Abdi Manaf, maka dia adalah dia adalah ahlul baitnya Rasulullah SAW sampai pun nanti di akhir zaman. Dan ahlul bait itu masih ada. Ahlul bait dengan makna ini ya, itu masih ada. Kenapa? Karena Imam Mahdi di akhir zaman nanti adalah ahlul bait. Imam Mahdi di akhir zaman nanti adalah anak keturunan Hasan. Jadi anak keturunan Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim. Jadi ibnu Hashim Ahlul Bait nanti kata beliau sallam, namanya namaku, nama bapaknya nama bapakku, dan dia adalah dari keturunan Hasan. Dan dia dari keturunan Hasan. Berarti kalau nanti di akhir zaman ada Ahlul Bait, berarti sekarang ya ada Ahlul Bait. Siapa dia? Itu yang enggak jelas. Jadi itu yang enggak jelas. Tapi bagi orang-orang yang menjaga nasabnya sangat jelas, apalagi nasab semulia ini mesti dijaga. Nasab yang semulia ini jadi mesti dijaga. Jadi misalkan Raja Jordania itu Ahlul Bait. Raja Jordania itu Ahlul Bait. Kenapa? Jadi karena dia Bani Hashim. Jadi negeri Jordania itu bahasa Arabnya apa? Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah. Nama lengkapnya itu kayak Saudi misalkan itu. Saudi itu nama lengkapnya kan Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Itu kerajaan Arab Saudi. Kalau negeri Jordania itu nama aslinya Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah. Itu nama lengkapnya. Yani semua raja Jordania itu adalah bin-binnya itu Ibnu Hashim Ibnu Abdul Muttalib. Yani Ibnu Hashim, yani Ibnu Abdi Manaf. Yani Ibnu Hashim Ibnu Abdi Manaf. Makanya ini masih ingat dalam biografinya Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, tatkala Syekh Ibnu Baz ya mau memberi nasihat gitu ya kepada Raja Abdullah, saya ingat ada tatkala itu berkaitan dengan beberapa hal yang berkaitan dengan pemerintahan yang itu dianggap agak menyimpang syariat begitu, maka beliau nulis surat. Isi suratnya itu yani beliau mengatakan, ikutilah jalan kakekmu. Ikutilah jalan kakekmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya Muhammad bagi Raja Abdullah, Raja Yordania itu adalah statusnya kakek karena sama-sama dari Bani Hashim. Yani sama-sama dari Bani Hashim. Baik.
Ahlul Bait adalah Bani Hashim sama Bani Al-Muttalib, hanya dua. Maka itu juga benar, nggak ada masalah. Kenapa? Karena azwajuhu sudah nggak ada sekarang. Sudah meninggal dunia semua. Istri-istri beliau. Yang kedua, zurriyahnya beliau itu semuanya Bani Hashim. Zurriyahnya beliau yang dari jalur siapa? Fatimah. Zurriyahnya beliau yang dari jalur Fatimah itu dari Bani Hashim. Jadi karena bapaknya adalah Ali, yakni Ibn Abi Thalib, dan itu adalah dari Bani Hashim. Maka dicukupkan diri dengan Bani Hashim sama Bani Al-Muttalib. Bani Hashim sama Bani Al-Muttalib. Itu makna al yang pertama. Jadi wa ala alihi, dan kepada keluarganya. Al yang pertama adalah jadi ahlu baiti Rasulullah, keluarganya Rasulullah SAW, al-mu'min, yang mu'min, otomatis. Keluarga Rasulullah SAW, jadi yang mu'min. Adapun yang kedua, al artinya itu adalah atba, pengikut. Al artinya itu adalah atba, jadi pengikut. Wa ala alihi, bisa jadi maknanya itu adalah wa ala atba'ihi, kepada pengikut beliau. Ini pengikut beliau. Dan ini makna ini lebih luas. Dan makna ini enggak salah. Jadi makna ini enggak salah. Karena Allah Subhanahu wa taala juga pernah menggunakan al dalam arti pengikut, pendukung. Yani tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kisah hukuman untuk Firaun dan bala tentaranya, Rabbuna Jalla wal mengatakan yauma yu'raduna, yani yauma an-naru yu'raduna 'alaiha huduwan wa 'ashiyya. Neraka itu dipaparkan, ditampakkan kepada dia huduwan wa 'ashiyya, pagi dan sore. Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Pada hari kiamat nanti masukkan ala Fir'aun. Ala Fir'aun ini apa? Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi pengikut, jadi Fir'aun dan pengikutnya asyaddal 'adzab, kepada azab yang pedih. Menunjukkan bahwasanya al itu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makna pengikut, pendukung, pembela, gitu, pembela. Lah, oleh karena itu para ulama kita mengatakan, kapan kita membedakan antara aluhu sallallahu alaihi wasallam, jadi alu Muhammad itu bermakna keluarga atau bermakna pengikut, atau bermakna pengikut. Kalau dalam satu muqaddimah atau dalam satu sholawat gitu ya, menyebut kata-kata al dan menyebut kata-kata pengikut, maka berarti al di situ artinya adalah keluarga. Tapi kalau disebut al tok tanpa ada atba, maka al di situ artinya adalah pengikut. Semacam kalau kita mengatakan sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Misalkan begitu ya. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada beliau, kepada alnya, kepada para sahabatnya, kepada para mengikutnya sampai hari kiamat. Maka al artinya apa? Keluarga. Kenapa? Beliau menyebut ada sahabat dan pengikut. Berarti al itu adalah keluarga. Tapi kalau ini hanya pada semacam yang ada dalam kitab ini, sallallahu alaihi wa ala alihi, begitu saja. Yani wa sallama tasliman mazida, maka al di sini artinya adalah pengikut. Al di sini artinya adalah pengikut, agar mencakup pengikut dari keluarga, pengikut dari para sahabat, pengikut dari orang lain yang bukan keluarga dan bukan para sahabat. Kalau begitu al di sini artinya adalah pengikut, dan keluarga beliau adalah pengikut yang mempunyai nilai khusus. Pengikut iya, keluarga juga ya. Dan ini harus difahami dengan tepat ya kawan. Jangan sampai antum salah menerangkan ini. Karena ana beberapa kali mendapati bantahan yang dikeluarkan oleh sebagian saudara-saudara kita di kalangan para tokoh-tokoh nahdiyin, itu nggak tahu mereka yang salah paham atau antum yang salah nerangkan. Jadi ada kata-kata orang-orang Wahabi mengingkari Ahlul Bait. Alasannya karena mereka menerjemahkan al dengan atba. Itu bisa jadi Ustaz Salafi yang salah ngomong. Bisa jadi mengatakan al itu maknanya bukan keluarga, tapi maknanya adalah pengikut. Lalu kok gak karuan? Wis salah, nggak nyir banter. Ini. Wis salah paham, banter bisa oleh nerang nih. Akhirnya jadi bulan-bulanan. Di mana-mana yang namanya al itu adalah keluarga. Al itu adalah keluarga. Jadi jangan salah paham ya, Wan. Ana katakan ya, Wan, al itu artinya dua.
Pertama maknanya keluarga. Yang kedua maknanya pengikut. Yani al bermakna keluarga, al bermakna pengikut. Lah, bagaimana kita membedakan al yang ada pada wasallallahu alaihi wa ala alihi? Anda katakan kalau al itu ada gandengannya alihi wa ashabihi wa atba'i, maka al di situ artinya adalah keluarga. Tapi kalau yani hanya dikatakan wasallallahu alaihi wa ala alihi gitu toh, maka al di situ adalah pengikut. Dan kalau pengikut beliau dari kalangan keluarga, maka mempunyai dua keutamaan. Pengikut yoyo, keluarga juga iya. Pengikut khusus gitu karena di kalangan keluarganya. Yani wasallama tasliman mazida. Paham ya kawan? Enggak salah paham toh? Engko sampean keluar-keluar sini Ustaz mengingkari al bermakna Ahlul Bait. Loro kabeh aku. Ini al itu benar namanya Ahlul Bait itu. Jadi itu benar dan enggak ada masalah dan enggak perlu dipermasalahkan. Wallahu a'lam. Nah. Amma ba'du. Yani amma ba'du. Adapun setelah itu, amma ba'du itu sebagaimana dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Jumu'ah, pemisah antara apa? Muqaddimah dengan isinya. Dalam ilmu nahwu, amma ba'du itu takwilnya adalah amma ba'da hadhil muqaddimah. Jadi takwilnya amma ba'du itu adalah amma ba'da hadhil muqaddimah. Adapun setelah muqaddimah ini, maka setelah amma ba'du itu mesti fa. Jadi setelah amma ba'du itu mesti ada fa. Kenapa? Karena itu jawab dari amma ba'du fa. Dia. Amma ba'd. Jadi tadi muqaddimahnya. Fahada i'tiqadul firqatin najiyati. Ini adalah keyakinan akidah dari golongan yang selamat. Al-mansurati yang tertolong ila qiyamis sa'ah sampai hari kiamat. Ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnah yani wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah. Baik. Kenapa? Ada yang beda nusa? Hah? Cetakan yang ini yang lebih mu'tamad. Sallallahu wasallam tasliman mazida. Makanya aku mau ngewayal orang di sini kan berarti ya. Ya wis lah rawa apa wis. Ana menggunakan cetakan yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan. Tapi cetakan akidah wasithiyah yang terbaik itu dua cetakan. Satu cetakan yang dipakai oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim yang tercetak dalam mutun Talibul Ilm, dan itu cetakan yang antum fotokopi. Yang dipakai yang itu fotokopi. Itu cetakan mutun Talibul Ilm. Itu cetakan yang dipakai untuk hafalan matan di Masjid Nabawi yang di bawah bimbingan Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Ya. Yang kedua cetakan yang dipakai oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam manhaj Muhimmatul Ilm, dalam program Muhimmat Al-Ilm. Dan cetakan-cetakannya mungkin ada perbedaan satu lafaz, dua lafaz, itu wajar lah. Itu wajar. Kenapa? Karena zaman dulu belum ada percetakan. Zaman dulu, zaman Ibn nulis kitab ini, orang yang kepingin punya kitab ini masih harus nulis sendiri. Nulis sendiri kan ono lalini, ono lupute, ono ngantuke, ono macam-macamnya. Hai insyaallah. Tep. Ambatin rana ya? Ya wis ra apa-apa wis. Doa mirip-mirip. Hah? Tambahan faedah. I'tiqadu hadza i'tiqadul firqatin najiyah. Ini adalah keyakinan dari al-firqah najiyah al-mansurah yang tertolong ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Ahli sunnah jadi wal jamaah. Jadi ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah i'tiqad. Berarti kitab ini yang dibahas itu adalah masalah-masalah akidah. Kitab ini bahas masalah akidah, enggak bahas masalah akhlak, enggak bahas masalah tafsir, enggak bahas masalah fikih, enggak bahas masalah apa, enggak bahas masalah apa. Jadi bahas adalah masalah akidah. Lah, jika di kitab ini disebut masalah yang lain, dan itu ada
Di kitab ini ada penyebutan beberapa masalah fikih. Itu yang pertama. Dan di ujungnya ada masalah akhlak. Di ujung kitab ini ada masalah akhlak. Itu, yani jika ada masalah fikih yang disebut dalam kitab-kitab akidah, maka berarti itu adalah masalah fikih yang menjadi pembeda antara fikihnya Ahlussunnah dengan fikihnya Ahlul-Bidah. Ini, jika dalam kitab-kitab akidah itu disebut masalah fikih, berarti fikih itu adalah fikih yang membedakan antara fikihnya Ahlussunnah dengan fikihnya Ahlul-Bidah. Contoh, mengusap khuf. Mengusap khuf itu rata-rata di kitab, nggak semua sih, tapi rata-rata di kitab akidah itu disebut. Kenapa? Karena pembeda jadi antara wudunya Ahlussunnah dengan wudunya Syiah itu masalah khuf. Di antara beberapa kitab akidah juga menyebut jadi masalah mut'ah. Jadi masalah mut'ah. Karena itu adalah salah satu pembedaan antara jadi nikah Ahlussunnah dengan nikahnya orang-orang Syiah. Dan masalah akidah, masalah fikih yang lumrahnya disebut dalam kitab-kitab akidah itu adalah masalah imamah. Masalah imamah, masalah kepemimpinan negara. Kepemimpinan aslinya itu adalah masalah fikih, bukan masalah akidah. Tapi disebut di kitab-kitab akidah karena itu adalah garis pemisah antara Ahlussunnah dengan Murji'ah dan Khawarij. Yani garis pemisah antara Ahlussunnah, Murji'ah dengan Khawarij. Sehingga disebut dalam kitab-kitab akidah. Adapun kalau masalah akhlak disinggung di kitab-kitab akidah, maka menunjukkan kepada kita akhlak itu tidak bisa dipisahkan dari akidah dan manhaj. Jadi akhlak itu tidak dapat dipisahkan dari masalah akidah. Karena kitab ini kitab akidah aslinya. Jika masuk ke dalamnya masalah yang lain berarti ada perihal penting yang saya menjadikan yang di luar akidah masuk dalam kitab-kitab akidah. Hadza i'tiqadul firqatin najiyah. Ini adalah keyakinan dari golongan yang selamat, yang tertolong sampai nanti hari kiamat, Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah menyebutkan bahwasanya kaum muslimin nanti akan terpecah menjadi banyak golongan. Roto-roto tersesat, jadi tergelincir ke neraka, ada satu yang selamat. Beliau SAW mengatakan, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Yani wasastaftariqu ummati ala 73 firqah. Dan umatku ini, umat Islam maksudnya, akan terpecah menjadi 73 golongan. Perpecahan Yahudi, perpecahan Nasrani, perpecahan kaum muslimin disebutkan oleh beliau SAW 71, 72, 73. Itu ada dua makna di kalangan para ulama kita. Ada dua penafsiran yang muncul di kalangan para ulama. Tafsir yang pertama, pecahannya itu benar-benar 71, 72, 73. Jadi kaum orang Yahudi dulu terbagi menjadi 71 sekte. Jadi orang-orang Nasrani 72, kaum muslimin 73. Itu makna yang pertama. Sebagian ulama mengatakan maknanya bukan itu. Maknanya adalah kaum orang-orang Yahudi terpecah menjadi banyak golongan. Orang-orang Nasrani terpecah menjadi banyak golongan melebihi perpecahannya orang-orang Yahudi. Lebih banyak dibandingkan perpecahannya orang-orang Yahudi. Dan kaum muslimin terpecah menjadi banyak golongan lebih dari perpecahannya Ahlul Kitab. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Dan pendapat kedua ini lebih menenangkan hati. Kenapa? Karena dua alasan. Yang pertama, fakta lapangan pecahnya kaum muslimin lebih daripada 73. Fakta lapangan, sekarang ini kaum muslimin itu terpecah lebih daripada 73 kelompok. Jadi 73 kelompok. Kalau kita mau nyeleksi firqah, jadi sekte-sekte Islam, maka akan lebih dari 73. Jadi Abdul Qahir al-Baghdadi, Imam Abdul Qahir al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, dan beliau hidup di abad 5. Jadi abad 5 pada abad 6. Beliau hidup tahun 500-an. Beliau menyebutkan tentang sekte-sekte Islam, Al-Farqu Bainal Firaq. Jadi dengan sebuah judul Al-Farqu Bainal, kitabnya segini. Jadi Al-Farqu Bainal Firaq menyebutkan tentang firqah-firqah Islam. Di abad itu, di tahun 500-an itu, beliau sudah menyebutkan 73 kelompok. Padahal sekte-sekte yang muncul setelah itu masih banyak. Ini masih banyak. Lah, kalau kita masuk misalkan ke dalam sekte Syiah, Rafidhah, maka kita akan melihat bahwasanya mereka itu terpecah menjadi banyak kelompok.
Terpecah menjadi pecahan-pecahannya itu loh. Terpecah menjadi banyak kelompok dan macam-macamnya. Itu sebab yang pertama. Bahwa fakta lapangan 73 itu lebih. 73 itu lebih. Yang kedua, angka 70 dalam sastra Arab, dan Rasulullah ngomong menggunakan bahasa Arab sallallahu alaihi wasallam. Angka 70 itu menunjukkan makna banyak dalam bahasa Arab. Menunjukkan jadi makna banyak. Karena kita memahami bahasa Arab itu ya kawan, tidak bisa dipahami dengan bahasa terjemahan 70 lebih menaik. Itu karena sampai memahaminya pakai bahasa Indonesia. Jadi bahasa Arab itu nggak bisa dipahami dengan bahasa Indonesia ya kawan. Kalau yani kitab-kitab Arab, nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah dipahami pakai bahasa terjemahan, amburadul hasilnya. Yani amburadul, yani hasilnya. Ada orang itu yang pernah datang ke rumah, itu tanya, anak sampai heran, kok jadi pintar sebenarnya pertanyaan itu, tapi ya karena nggak memahami bahasa Arabnya dia lucu. Ustaz, kalau ada orang itu Ustaz yang ahli maksiat, terus nggak tahu sholat, terus nggak pernah sholat, terus sekarang tobat, setelah 40 tahun, sekarang 50 tahun gitu tobat, itu wajib kolok Ustaz, wajib mengkolok nggak Ustaz? Anda katakan tidak, saya katakan tidak. Nggak ada kewajiban mengkodok. Karena dia dulu maksiat, sekarang ahli, sekarang bertobat. Ini wa taubatu tajubu ma qabla. Tobat itu menghapus semua yang lalu. Yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala ya, jangan kaitannya dengan utang. Kaitannya dengan yang lain itu ya enggak. Kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kemudian ngomong, "Loh Ustaz, kan dalam hadis Ustaz." Jadi apa itu? Dalam sebuah ini hadis itu bahwasanya apa itu? Orang yang tidur itu kalau bangun mengqadha sholat. Ini mengqadha sholat. Yang kedua Ustaz, orang yang lupa sampai ingat. Lah orang itu kan ingat Ustaz sekarang, ingat maksudnya ingat dalam arti tobat, ingat sadar gitu, sampai sadar. Anak senyum. Subhanallah, iya ya. Jadi gara-gara memahaminya pakai bahasa Indonesia itu jadi masalah kabeh. Jadi memahaminya kan Rasulullah SAW mengatakan wa anin naim hatta apa itu bahasanya yani hatta istaikid, yani dari sampai sadar. Jadi orang yang lupa sampai sadar. Yani seorang yang lupa man-nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tidur atau lupa maka hanya dia salat kalau ingat, kalau sadar. Ya, bahasanya dia terjemahkan itu apa sadar apa ingat dulu di kitab yang dia miliki. Orang itu sekarang sadar Ustaz. Sadar dalam arti tobat. Itu usilah ya kawan. Jadi dalam mas kono hubungannya antara apa ini? Yani antara hadis ini dengan sadar dalam arti tobat. Dalam arti pahami dengan bahasa Arab. Dalam sastra Arab angka 70 itu angka yang menunjukkan makna banyak. Dalam negeri kita, angka yang menunjukkan banyak itu 1000. Negeri kita, misalkan 1001 macam. 1001 macam itu artinya apa? Ya, banyak macam. Gak mesti 1001 beneran. Orang lah ngitung 1001. 1001 macam itu menunjukkan banyak. Mengambil langkah 1000. Itu ya, lari sekenceng-kencengnya, sejauh-jauhnya, itu mengambil langkah yani 1000. Bukan berarti itu 23 999 1000 berhenti loro kabeh. Jadi sering mengambil langkah 1000 dia pergi sejauh-jauhnya. Jadi nyuwun sewu, itu ya nyuwun sewu, kanjeng sewu, nyuwun sewu. Ini diam 1000 bahasa, diam itu. Jadi dan macam-macamnya. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dalam sastra Indonesia angka yang menunjukkan banyak itu 1000. 1000 lah. Dalam sastra Arab angka yang menunjukkan banyak itu 70. Lah kok 70? Oh, takon aku. Takon mereka itu sebagaimana antum tak tidak. Lah kok 1000? Kok 1 juta? Ya ampun, memang begitu. Istilahnya begitu. Itu adalah penggunaan yani istilah. Ini penggunaan yani istilah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau istaghfarta lahum 70 marratan." Seandainya kamu mintakan ampun untuk orang-orang munafik 70 kali sekalipun, la yaghfirullahu lahum. Allah enggak akan ngampuni mereka. Mana 70 kali? Sebanyak apapun kamu minta ampun untuk mereka, Allah tidak akan mengampuni. Itu makna dari itu. Dan itu
pentingnya ikhwan memahami nas-nas syariat menggunakan bahasa yani aslinya, yani menggunakan yani bahasa aslinya, tidak yani menggunakan bahasa terjemahan, terutama pada asatidzah, dan kuasai ya ikhwan ilmu ma'ani, terutama Pak ikhwan pada asatidzah, ya, kuasai ilmu ma'ani, pemaknaan bahasa yang itu adanya dalam ilmu balaghah, yani adanya dalam ilmu balaghah. Kalau tidak, nas-nas syariat itu bisa kacau balau. Yani nas syariat itu bisa kacau balau kalau tidak dipahami dengan ilmu balaghah yang tepat, yani ilmu yani balaghah yang tepat. Nah, baik, kembali ke sini. Berarti ngomong apa tadi ini? Oh, 70 tadi ya. Jadi mana yang lebih menenangkan hati dengan segala penghormatan kepada para ulama, bahwasanya orang-orang Yahudi terpecah menjadi banyak golongan. Pecahnya orang Nasrani lebih banyak, pecahnya kaum muslimin lebih banyak. Kata beliau SAW, semuanya kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Yani kecuali satu, illa wahidah, kecuali satu. Perhatikan, sabda beliau SAW, semuanya masuk neraka. Ini bukan pengkafiran. Semua kelompok-kelompok itu adalah kelompok yang terdapat kesalahan padanya. Kesalahan itu yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Itu maknanya. Tapi terus ujung-ujungnya surga. Ini ujung-ujungnya ya kawan, itu surga. Sebejat-bejatnya wong mukmin, sesesat-sesatnya orang mukmin, asalkan masih membawa iman, dan imannya itu nggak batal sampai mati, maka ujung-ujungnya dia akan masuk ke dalam surga. Dan itu harus kita yakini. Makanya kalau dengan orang mukmin ya kawan, sak benci-bencinya yani kepada orang mukmin, tetap harus ngakui bahwasanya ujung-ujungnya dia nanti akan masuk ke dalam surga. Engko di surga nostalgia itu sampean biyen niku tukaran terus karo aku. Ngono. Saiki padha-padha di kene yo. Salaman Mas Bro. Ini salaman ya padha-padha di sini. Makanya ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu syukur sekali tatkala dia tahu yang membunuhnya itu bukan muslim. Jadi tatkala dia terbunuh gitu ya, ditusuk oleh Abu Lu'lu' dengan pedang atau dengan pisau bermata dua. Bukan pisau ini wiro sableng. Ini bukan, dan ya pokoknya pisau bermata dua. Ini bermata dua sehingga beliau ambruk. Setelah itu sholat diteruskan oleh Abdurrahman ibnu Auf. Sholat itu cepat, yo gak pakai amayat sa'alun, keselak mati. Ini yo langsung kulhuwai. Ini kulhuwa atau apa cepet-cepetan sholat. Setelah itu dikejar, ternyata ketangkep lah. Ternyata dia adalah Abu Lu'lu', budaknya Mughirah bin Syu'bah, orang Yahudi, orang Majusi yang tinggal di kota Madinah. Ini Abu Lu'lu', ini seorang budak. Ini seorang budak. Tatkala beliau ditanya, siapa yang membunuhku? Beliau bertanya, siapa yang membunuhku? Maka dikatakan pada beliau, ini Hulamu Mughirah. Ini Hulamu Mughirah. Budaknya Mughirah bin Syu'bah, orang Majusi. Maka beliau mengatakan, alhamdulillah, alladzi lam yaj'al maniyati fi rajulin yasjudu lillahi sajdah. Yani alhamdulillah, yani yang tidak menjadikan kematianku di tangan orang yang pernah sujud. Kenapa ya kawan? Umar itu punya karakter bawaan bayi yang rotok kurang api. Yani tipikal beliau itu rotok pendendam. Yani agak pendendam. Tapi hanya karena beliau orang baik sehingga sifat pendendam itu diarahkan ke yang baik. Sifat pendendam itu diarahkan ke yang baik. Lah, beliau itu merasa alhamdulillah ben di surga plong, gak ketemu yang membunuh dia. Macam Abu Lu'lu' muslim orang kabeh. Seandainya Abu Lu'lu' itu orang muslim, terus mau ketemu di surga, lho sampean sing mateni aku. Ngono loro kabeh kan. Ini sampe sembilan mateni aku. Sampeyan dulu mateni aku, kita ketemu di surga. Oke, ngono. Loro kabeh ya, Wan. Ingat peristiwa masa lalu, sakitnya gimana di dunia, ternyata sama-sama masuk. Ini sama-sama masuk surga. Makanya nasihatnya ya, Wan, dengan orang mukmin, sebenci-bencinya orang mukmin, sadari suatu ketika nanti jadi konco di surga. Suatu ketika nanti jadi konco. Makanya enggak usah teman-teman. Ini enggak usah teman-teman. Kenapa? Ya meskipun mereka itu adalah kulluha finnar. Kulluha finnar itu bukan menjadi orang kafir, masuk neraka, bukan. Tapi mereka itu mukmin yang yakni terjerumus ke dalam kesalahan. Karena kesalahan itulah yang akan mengantarkan mereka ke neraka. Tapi tetap apa? Mukmin. Ada jalan yang salah di situ. Illa wahidah, kecuali satu, yakni kelompok. Satu kelompok ini yang akan
selamat. Ingat ya kawan, kelompok ini itu wasf, bukan a'yan. Kelompok ini adalah sifat, bukan orang per orang. Apa itu sifatnya? Tatkala beliau mengatakan ditanya, yani kila kepada beliau siapa? Yani yang satu itu siapa Rasulullah? Beliau mengatakan al-jamaah. Yani al-jamaah, yaitu jamaah. Tatkala beliau ditanya dalam riwayat yang lain, kila siapa dia ya Rasulullah? As-sawadul a'zam, kelompok terbesar umat ini. Dalam riwayat yang lain beliau ditanya, kila man ya Rasulullah ma ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang meniti jejakku dan jejak para sahabatku. Jadi tatkala beliau ditanya tentang satu kelompok yang akan selamat, satu kelompok yang akan yani selamat dari 72 golongan yang tergelincir masuk ke dalam neraka, maka beliau menjawab dengan 3 jawaban. Sebagian jawabannya mengatakan al-jamaah. Al-jamaah. Sebagian jawabannya mengatakan as-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam itu kelompok terbanyak umat ini. Yang ketiga, beliau mengatakan ma ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang meniti jejakku dan jejak para sahabatku. Berarti jamaah ya sawadul a'zam ya ma ana alaihi wa ashabi. Jadi jamaah di sini artinya adalah as-sawadul a'zam. Sawadul a'zam itu kelompok terbanyak. Kelompok terbanyak kapan? Di zaman Rasulullah SAW. Jadi kelompok terbanyak di zaman Rasulullah SAW. Kenapa di zaman Rasulullah sudah ada orang munafik? Yang pernah masuk Islam. Di zaman Rasulullah sudah ada cikal bakal khawarij. Siapa? Dzul Khuwaisirah. Di zaman Rasulullah sudah ada. Tapi didik. Roto-roto ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan mereka. Dan mereka sawadul a'zam. Bukan sawadul a'zam zaman sekarang. Sawadul a'zam zaman sekarang enggak jelas. Ini sawadul a'zam kelompok terbanyak yang ada di zaman Rasulullah SAW ngomong hadis ini. Tatkala beliau ngomong hadis ini berarti sawadul a'zam. Kelompok terbanyak adalah kelompok terbanyak yang ada di zaman itu. Lalu beliau menafsirkan dengan tafsir yang ketiga yang jauh lebih gamblang, yaitu ma ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang mengikuti jejakku dan jejak para sahabatku. Orang yang mengikuti jejakku dan jejak para sahabatku. Itu makanya karena ini kelompok yang selamat, maka dinamakan oleh beliau di sini Al-Imam Ibnu Taimiyah al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Tapi ingat ya ikhwan, ini bukan organisasi, bukan partai, bukan bendera, bukan kelompok, bukan yayasan, bukan pesantren. Ini itu sifat. Jadi semua orang yang dalam beragama itu menetapi as-sawadul a'zam. Cara beragamanya itu kayak beragamanya kelompok terbanyak zaman Rasulullah. Semua orang yang cara beragamanya itu mengikuti jejaknya Rasulullah dan para sahabat, maka dialah satu yang selamat. Mau benderanya hijau, mau kuning, mau biru, mau pesantren ini di Al-Furqan, mau di mana? Di tempat antum itu, di At-Tauhid, di STDI, di mana, mau organisasinya hijau, mau organisasinya biru, mau organisasinya putih, mau benderanya apa, mau bajunya apa, itu nggak ada urusan. Itu semua urusan duniawi. Sedangkan karakternya itu cuma hanya satu. Dan ini ya, yang perlu difahami. Ahlus Sunnah itu bukan organisasi yang ada registrasi dan ada daftar ulang. Terus ini macam-macam dikeluarkan. Ini perpanjangan, ada perpanjangan. Engkau ini macam-macam dikeluarkan SK pengeluaran. Ini dikeluarkan SK pengeluaran sudah bukan Ahlus Sunnah. Ya, kok yang dilakukan oleh sebagian teman-teman kita. Aku ketawa kepada waktu ada sebagian teman itu membuat SK, ditandatangani sebagian asidnya, mengeluarkan dia dari Ahlus Sunnah. Ini bocah tekon di meneh, bocah ini. Sejak kapan ada SK pengeluaran dari Ahlus Sunnah? Emangnya santri? Dikeluarkan untuk Al-Furqan. Sudah bukan santri Al-Furqan. Ini itu sifat. Makanya sering Anda katakan ya ikhwan, label Ahlus Sunnah itu bukan kebanggaan, tapi perjuangan. Tatkala kita mengklaim diri sebagai salafi, kita mengklaim diri sebagai al-firqah najiyah, buktikan bahwasanya Anda itu benar-benar salafi. Buktikan kalau Anda itu benar-benar yani al-firqah yani an-najiyah. Kenapa? Garisnya jelas, SOP-nya itu jelas banget. Ma'ana alaihi wa ashabi, itu SOP-nya. Satu kata cuma dua. SOP sebagai firqah najiyah ini. Kapan nggak mengikuti SOP ini, berarti firqah najiyahnya dipertanyakan. Makanya nggak usah pakai jeneng. Ini kan nggak wajib pakai lakop. Nggak usah ya. Benar nanti nggak wajib gitu loh. Nggak wajib. Ya nggak sunnah. Ya nggak sunnah. Bahkan kalau menamakan dengan nama itu untuk sesuatu yang nggak layak, itu
Aku sangat gak ser bakso salafi. Karepe ku lho apa yo bakso salafi. Aku tahu bakso salafi. Benarnya. Karepe ku lho yo apa lho bakso salafi. Lah engko terus rasane gak enak. Terus komentar itu, "Oh, aja tuku di bakso salafi ngono gak enak." Loro kabeh ya. Yo ya bakso laris ngono to. Ini bakso ini barokah ngono mending didik ngono. Bakso salafi. Label-label semacam itu ya akhwan, jangan gunakan untuk hal-hal yang semacam itu. Ingat ya akhwan, sematan ahlu sunnah salafiyah itu perjuangan. Wallahi ya akhwan, yani perjuangan zahiran wa batinan. Secara zahir mungkin kita sudah iya, tapi batinnya itu butuh perjuangan antara kita dengan yani Allah Subhanahu yani wa antara kita dengan Allah Subhanahu yani wa taala. Baik, al-mansura. Al-mansura itu apa? Ya karena kelompok ini yang akan tertolong. La tazalu ta'ifatu min ummati dhahinal haq. Akan ada kelompok dari umatku ini yang selalu menang di atas yani kebenaran. Ingat ya kan, kelompok ini juga bukan organisasi. Jadi enggak bisa diklaim. Ya enggak bisa diklaim. Tapi siapapun yani dengan bendera apapun, dengan organisasi apapun, berada di yayasan apapun, berseragam apapun, pokoknya dia itu adalah berusaha beragamanya meniti jejak Rasulullah SAW dan para sahabatnya di bawah bimbingan para ulama, maka dialah salafi. Maka dia adalah yani ahlus sunnah. Yani maka dia adalah semacam itu. Yani semacam tergelincir 1-2 masalah normal jenenge apa? Menungso. Asalkan tidak sampai tergelincir ke dalam perkara yang mengeluarkan dia dari barisan yani ahlus sunnah. Baik. Lah, mereka itu yang kemudian gelarnya masyhur belakangan ini dengan nama ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu ahlus sunnah? Orang yang menetapi jejak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wasallam. Sejak kapan ada penamaan ahlus sunnah? Sejak zaman tabi'in. Itu ada penamaan yani ahlus sunnah. Sejak zaman tabi'in itu ada nama-nama ahlus sunnah. Tatkala sudah mulai muncul firqah, orang itu menamakan dirinya khawarij, ada sudah muncul mu'tazilah, sudah muncul murji'ah, sudah muncul yani syiah, sudah muncul rafidhah, sudah muncul ini. Maka yani orang-orang yang masih menetapi jejak para sahabat, mereka menamakan diri dengan ahlus sunnah. Yani kata Imam Malik tatkala beliau tanya, ahlus sunnah itu siapa ya Imam? Maka na ala sunnah. Yang dalam riwayat beliau mengatakan man laisa lahu ism illa sunnah. Orang yang enggak punya label apapun. Ahlus sunnah enggak punya label apapun. Aja ka khawarij, ka murji'ah, ka mu'tazilah, ka qadariyah, ka syiah, ka ini. Sampeyan apa jenenge? Kon jenenge. Nah, itu ahlus sunnah. Zaman itu ya, Wan. Zaman Malik lho ini yo. Zaman Malik saiki embo. Sampeyan jenenge apa? Label apa? Gak jelas ahlus sunnah. Ono tambah loro kabeh. Ini tambah ngono saya gak jelas ini. Zaman sekarang. Zaman itu ahlus sunnah itu yang memegang status asal. Zaman itu. Yang lain itu yani nyempal. Yang lain itu adalah nyempal. Al-jamaah. Di al-jamaah ini yang memegang teguh jamaah. Dan jamaah itu sebagaimana saya katakan tadi adalah sawadul alam. Sebagaimana saya katakan tadi adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Jamaah itu yang pernah ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan al-jamaah itu antakuna ala haq walau kunta wahdak. Jamaah itu adalah engkau menetapi jalan kebenaran meskipun kamu sendirian. Yani al-jamaah itu antakuna ala haq walau kunta wahdak. Jadi perlu untuk ditegaskan ya kawan. Ini dari awal sehingga tidak ada klaim yang melampaui batas. Tidak ada klaim yang melampaui batas. Jadi dianggap bahwasanya apa itu ahlus sunnah itu berada pada garis tertentu, model tertentu, gaya yang tertentu dan macam-macam. Ahlus sunnah itu sifat. Siapapun yang mempunyai karakter itu, maka berarti dia adalah mendapatkan bagian dari ahlus sunnah sesuai dengan yang dimiliki dari kedekatan dia dengan cara beragamanya para sahabat dan cara beragamanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wallahu a'lam. Insyaallah sebenarnya para ikhwah yang kita pelajari insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biizni rabbina tabaraka wa ta'ala. Nah, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.